Anda masih bersama kami di Berita Bandung. Berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Lagi seorang bocah ditemukan tim gabungan dari reruntuhan bangunan rumah akibat gempa di Kampung Cugenang, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Aksinya diketahui korbannya, dua pria pencuri motor di Kabupaten Majalengka babak belur dihajar massa. Bangunan sudah lapuk dimakan usia, ruang kelas SD Negeri Bantar Jati 9, Kota Bogor, ambruk. Ya, ruang kelas Sekolah Dasar Negeri Bantar Jati 9, Kota Bogor, Jumat siang pekan lalu ambruk karena kondisi bangunannya lapuk dimakan usia. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini karena pihak sekolah sudah menghentikan aktivitas kegiatan belajar mengajar KBM sejak bulan Oktober lalu. Momentum perayaan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November biasanya diwarnai dengan kebersamaan antar siswa dan guru. Namun, suasana memprihatinkan terlihat di Sekolah Dasar Negeri Bantar Jati 9, Kota Bogor. Suasananya sepi lantaran pihak sekolah meliburkan aktivitas belajar mengajar sejak Oktober lalu karena bangunan sekolah yang tua dan rawan roboh. Sangat memprihatinkan. Atap dua ruang kelas di sekolah ini ambruk karena sudah lapuk dimakan usia. Genting hingga pondasi bangunan pun berserakan di ruangan kelas yang rusak. Pihak sekolah telah meminta kepada pemerintah Kota Bogor untuk segera memperbaiki sekolahnya agar proses pembelajaran bisa berjalan kembali. Ambruk kedua kalinya, tapi masih bangunannya tempat yang di situ-situ juga di bangunan yang sama. Awalnya plafonnya, sekarang dengan gentingnya ambruk begitu. Mudah-mudahan dengan ambruknya seperti ini bisa lebih cepat tertangani agar anak-anak kami bisa sekolah seperti biasa dengan normal. Karena selama bangunan itu rusak, dua kelas yang lain juga tidak boleh dipergunakan untuk KBM. Dikhawatirkan ambruk. Dinas Pendidikan Kota Bogor baru akan merenovasi bangunan kelas ini pada tahun 2023 mendatang karena menunggu turunnya anggaran perbaikan. Kalau dari BPBD kemarin diantaranya memang sudah lapuk, memang harus penggantian. Jadi memang sudah masanya mungkin ya, terakhir diperbaiki itu 2004 kalau nggak salah ya, menurut teman-teman Sarplas. Memang ini akan diperbaiki di tahun depan, 2023, anggaran 2023. Itu informasi dari Sarplas. Peristiwa ambruknya kelas ini merupakan yang kedua kalinya terjadi dalam kurun waktu sepekan terakhir. Akibat kejadian ini, dua ruang kelas lainnya juga terpaksa dikosongkan karena pihak sekolah khawatir terjadinya peristiwa serupa. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Hari Guru kali ini diwarnai kesedihan karena sejumlah sekolah terdampak gempa di wilayah Cianjur. Sedangkan di Kabupaten Tasikmalaya, seorang guru SD tetap mengajari sekolah meski menderita kelumpuhan. Kesedihan hinggap di wajah Dadang Kamaludin, Kepala Sekolah Dasar Negeri Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Gempa dengan kekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi Senin lalu menghancurkan ruang guru, kepala sekolah, dan perpustakaan. Tidak hanya itu, genting ruang kelas pun banyak yang jatuh akibat guncangan gempa. Hari Guru tanggal 25 November yang biasanya dirayakan bersama murid pun tidak bisa dilakukan. Kerusakan akibat gempa juga membuat kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Dinas sekolah diliburkan dulu sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Namun saya datang ke sini gak bisa apa-apa karena lokasi kantor saya ambruk semua. Jadi tidak bisa menyelamatkan, hanya beberapa laptop yang bisa kami selamatkan, yang lainnya masih ada 12 laptop bantuan dari pemerintah yang baru itu tertimbun di ruangan kami ini. Sebenarnya saya merasa sedih juga ya. Yang seharusnya kami bisa merayakan, tapi sehubungan dengan kejadian seperti ini, ya apa boleh buat kami menerimanya. Kami hanya berdoa semoga bencana ini bisa
teratasi dan kami bisa melaksanakan pembelajaran. Lain lagi dengan apa yang dialami Ining Setianingsih, guru kelas 3 SDN Cilangkap, Kecamatan Puspahyang, Kabupaten Tasikmalaya. Meski harus berkegiatan di atas kursi roda setelah kakinya lumpuh akibat mengalami kecelakaan tahun 2018 lalu, ia tetap mengajar. Bagi Ining, pergi ke sekolah dan bertemu dengan murid-muridnya adalah obat mujarab yang membuat semangat hidupnya tak pernah padam. Saya kan meskipun begini saya harus tetap semangat, tidak boleh loyo. Kesembuhan itu datang dari dalam pikiran kita. Kita tidak boleh mumet, harus gembira, harus senang, jangan bersedih. Kalau bersedih, saraf itu kan lambat perkembangannya, akan memperlambat penyembuhan. Jadi memang kalau ibu tidak ngajar pun sepi ya Bu di rumah? Sepi. Apa yang ibu rasakan kalau ibu tidak ngajar? Ya rindu anak-anak, rindu dengan senyuman anak-anak, dengan sapaan anak-anak. Muridnya pun ingin agar sang guru bisa sembuh seperti sedia kala. Lihat ibu gurunya sakit, gimana perasaannya? Sedih. Apa Pengen ibu guru sembuh, biar ibu guru bisa ngajar dengan bisa jalan kaki. Ining setiap hari berangkat ke sekolah di antara sang suami yang dengan penuh kesabaran menggendongnya ke kursi roda dan mendorong kursi roda masuk ke dalam kelas. Ketegaran Ining Setianingsih dan suaminya menyentuh hati rekan sesama guru. Di hari ulang tahun PGRI, Ining mendapatkan penghargaan dan bantuan uang untuk berobat. Kami mendengar ada laporan itu karena dukungan luar biasa dari suaminya sampai diantar, didorong kursinya luar biasa. Jadi ini spontanitas lah dari kita lah, termasuk Pak Ketua PGRI, bukan dari APBD gitu kira-kira, untuk memberikan apresiasi. Seperti inilah sebetulnya para guru kita berjuang. Dia tidak melihat apa yang mampu dan tidak dia lakukan, dapat berapa atau dapat apa, tetapi kesungguhan inilah yang perlu kita apresiasi. Untuk berobat ini membutuhkan biaya yang mencapai 300 juta rupiah. Sedang penghasilan ia dan sang suami tak mencukupi untuk biaya pengobatan. Namun ia tetap bertekad mengajar di sekolah demi mencerdaskan murid-muridnya. Asep Didi dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Cianjur dan Tasikmalaya. Demikian berita Bandung hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.